Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak semuanya hari ini? Semoga kalian bersama dengan keluarga tercinta di rumah senantiasa sehat walafiat. Amin. Hari ini kita akan belajar tema 6, subtema 3, pembelajaran kedua dengan muatan IPA dan SPDB. Sudah siapkah kalian? Ya, disiapkan alat tulisnya ya. Jika nanti ada hal yang penting, langsung kalian bisa mencatatnya di buku catatan kalian. Kita awali dengan baca basmalah bersama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai ya pembelajarannya. Ya. Pertama-tama kita akan masuk pada muatan IPA. Coba lihat di hadapan kalian. Di sini ada Lani ke sekolah membawa sebuah termos. Ya, termos tersebut berisi teh hangat. Kemudian Dayu memperhatikan termos tersebut dan rasa penasarannya muncul. Dia berpikir, bagaimana air dalam termos tersebut bisa selalu panas? Termos merupakan alat untuk menyimpan benda agar suhunya tidak cepat berubah. Fungsi termos seperti bendungan yang menahan aliran panas. Sekarang kalian perhatikan bagian-bagian termos berikut ini ya. Di hadapan kalian ini adalah gambar termos dan bagian-bagiannya. Pertama, kita lihat di sini ada bagian termos, ada airnya. Ini ada airnya yang berwarna biru. Kemudian di dalam termos juga terdapat dinding dalam kaca. Yang ini dinding dalam kaca. Kemudian juga ada dinding luar kaca. Ya, dinding luar kaca yang ini. Kemudian ada ruang hampa udara atau vakum. Ruang hampa udara atau vakum. Ruang vakum ini berada di antara dinding dalam kaca dan dinding luar kaca. Jadi ruang hampanya di sini, area yang berwarna abu-abu itu ya. Jadi umumnya termos ini terdiri dari dua lapis kaca, yaitu ada dinding dalam kaca dan dinding luar kaca. Ada dua lapis. Di antara kaca tersebut terdapat ruang hampa atau vakum. Apa fungsinya ruang hampa ini? Adalah untuk mencegah hilangnya panas dari termos itu. Jadi fungsinya seperti itu. Kemudian bagian tutup termos, kita lihat di sini. Tutupnya termos itu terbuat dari gabus atau plastik yang bersifat isolator. Jadi fungsinya adalah untuk menahan air panas ini agar tidak keluar. Ya. Jadi kacanya ini agar tidak pecah juga dilapisi lagi dengan dinding dinding pelapis kaca. Ya ini. Kemudian juga agar termosnya bisa stabil, maka dilapisi lagi atau ditambah lagi dengan karet penahan kaca. Ini yang bagian bawah ini ya, warna merah ya, sehingga bisa menahan air ya yang ada di dalam termos tersebut. Selain termos, masih ingatkah kamu apa saja peralatan yang dibuat berdasarkan sifat konduktor dan isolator? Kemarin baru saja kita mempelajarinya. Ya, masih ingat ya? Ada konduktor dan isolator. Di situ ada, lihat gambarnya. Ya, masih ingat gambarnya? Ya, ada setrika, kemudian ada yang solder, betul. Kemudian ada ya spatula untuk memasak, kemudian juga ada sendok sayur, kemudian ada wajan, dan juga ada panci. Ya, jadi ada setrika, solder, spatula, kemudian ada sendok sayur, wajan, dan panci. Ini bisa dilihat yang mana konduktor dan
Yang mana isolator dari masing-masing gambar yang ada di situ ya, mulai dari setrika, solder, kemudian spatula, dan juga centong sayur atau sendok sayur, kemudian wajan maupun panci. Kita lihat ya. Jadi di sini konduktornya, ini isolatornya sebagai pegangannya, kemudian juga sama ini konduktor, ini isolator sebagai pegangan. Pada spatula juga demikian. Di sini konduktornya di bagian bawah, kemudian di bagian atasnya ini atau bagian gagangnya ini dilapisi, dan lapisannya ini bersifat isolator. Fungsinya untuk pegangan agar tidak panas terus ya, sampai pada pegangan atas itu ya. Kemudian yang di sini ya, ini pada sendok sayur ada konduktor seperti sama ini seperti spatula, bagian gagangnya ada juga lapisan isolator. Fungsinya adalah supaya bisa dipegang. Kemudian selanjutnya pada wajan. Wajan ini konduktornya yang ini. Kemudian pada bagian pegangan ini ya, ini adalah isolator. Jadi biar bisa dipegang. Ketika diangkat tidak panas. Begitu juga dengan panci ya. Panci juga demikian. Kemudian selanjutnya adalah isolator. Selimut dan jaket dapat menahan panas yang ada dalam tubuh, sehingga selimut dan jaket ini termasuk jenis isolator. Jadi ini contoh benda yang bisa menahan panas yang ada dalam tubuh kita, ini termasuk jenis isolator. Sekarang lihatlah, di hadapan kalian ada sekelompok anak yang sedang membaca buku bersama-sama. Nah, di sini Dayu bertanya pada Lani, apa buku yang dibaca itu bagus? Ya, Pak Lani mengatakan bahwa buku yang dibaca ini bagus. Dia sudah tertarik saat melihat sampulnya. Kali ini kita akan masuk pada muatan SPDP. Selain ada yang di buku, gambar juga terdapat di sampul depan buku atau cover. Nah, pada gambar sampul depan ini fungsinya adalah untuk menjelaskan seluruh isi buku yang membuat pembaca itu tertarik untuk membacanya. Sekarang kalian lihat gambar-gambar cover buku yang ada di hadapan kalian ini. Ya. Dibuat menarik ini supaya para pembaca ini tertarik untuk membaca dari isi buku itu. Apa saja ciri-ciri gambar sampul depan buku? Yang pertama, gambarnya berisi tentang isi buku. Jadi gambar dari sampul itu harus berisi tentang isi bukunya. Kemudian, ciri berikutnya, gambar yang disajikan itu pada sampul depan buku harus menarik agar para pembaca ini bisa membacanya dengan tertarik untuk membacanya. Kemudian pada sampul depan buku itu juga terdapat judul buku yang ditulis dengan ukuran huruf lebih besar dari tulisan lainnya. Jadi judul bukunya harus lebih besar supaya terlihat. Kemudian juga ada nama penulis dan juga ada nama penerbit buku. Kemudian warna yang digunakan dapat menarik perhatian dari pembaca. Ini ciri dari sampul depan buku. Jadi ciri gambar sampul depan buku. Sekarang lihatlah gambar sampul buku yang ada di hadapan kalian. Kalian perhatikan dengan baik. Nah, setelah kalian perhatikan,
Apa kesan yang kamu tangkap dari gambar sampul ini? Kira-kira menceritakan apa gambar apa sampul itu? Ya, gambar sampul itu berisi ilustrasi dua orang anak yang hidup rukun dalam keberagaman. Di sini gambarnya ada dua orang anak ya. Kemudian gambar tersebut menunjukkan bahwa meskipun mereka berbeda, namun mereka tetap berteman dengan baik. Nah, buku ini merupakan buku cerita anak. Dari melihat covernya sudah kelihatan ya bahwa ini adalah buku cerita anak. Baik Nana, cukup sekian penjelasan dari Ustadz. Mudah-mudahan kalian bisa memahami dan mengerti ya. Tetap semangat belajar, semangat beribadah, jaga selalu kesehatan. Terima kasih. Sampai jumpa kembali ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.